Goa Mampu. Gerbang atau mulut Goa Mampu yang hanya berukuran berkisaran tinggi hanya 1,20 meter dan lebar hanya 3 meter. Setelah itu kita masuk terowongan yang sangat kecil, jalannya harus membungkuk tapi hanya beberapa meter ke dalam Anda akan menemukan ruangan yang sangat besar dan banyak lagi terowongan yang akan Anda kelilingi Goa Mampu atau dengan nama lain, Liang Pitu Lapi, Gua 7 Lapis. Gua Mampu terletak di lereng Gunung Mampu, Desa Cabeng, Kecamatan Dua Bocoe. Gua ini berjarak sekitar 45 km dari kota Bon, Watangpone, atau sekitar 4 jam dari kota Makassar. Setiap liburan datang, Gua Mampu selalu kebanjiran wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Salah satu daya tarik gua seluas sekitar 2.500 m2 itu adalah keberadaan stalaktit dan stalagmit yang bentuknya menyerupai ragam wujud makhluk hidup. Batu-batu dalam gua tersebut juga menggambarkan kehidupan bercocok tanam dan menggarap tanah persawahan. Untuk dapat menikmatinya, Anda memerlukan pemandu dan obor karena bagian dalam gua sangat gelap. Di dalam gua itu, kita bisa melihat berbagai macam bentuk batu yang menyerupai manusia, hewan sapi, dan area persawahan. Perwujudan itu terkesan menggambarkan kehidupan kerajaan Mampu kala itu. Bahkan, ada juga batu yang menyerupai ibu yang sedang melahirkan. Semuanya murni terbentuk oleh alam, ujar Rabiah, warga setempat, Selasa, tanggal 11 Oktober tahun 2016. Rabiah menuturkan, warga percaya gua itu merupakan peninggalan tersisa dari kerajaan Mampu. Kerajaan tersebut, sambung dia, dikutuk menjadi batu oleh anjing jadi-jadian. Menurut Rabiah, kutukan bermula saat putri raja dari kerajaan Mampu sedang menenun seorang diri di teras rumah panggungnya. Tiba-tiba, alat tenun atau yang disebut masyarakat Bon sebagai walida milik putri raja terjatuh ke tanah. Putri raja melihat ada seekor anjing, sehingga dia pun mencoba menyuruh anjing tersebut mengambilkan walidanya yang terjatuh itu. Putri raja kala itu langsung kaget saat permintaannya dibalas oleh anjing yang berbahasa layaknya seperti manusia. Putri raja lalu pingsan dan berubah menjadi batu. Ceritanya bermula dari situ, sehingga ketika memasuki gua kita jumpai banyak relief batu yang menyerupai bentuk manusia, kata Rabiah. Setelah tubuh putri raja berubah menjadi batu, kata dia, para dayang kerajaan dan masyarakatnya yang melihat kejadian yang menimpa putri raja itu juga bernasib sama, yakni tubuhnya berubah menjadi batu. Jadi cerita siapa saja yang melihat tubuh putri raja yang berubah menjadi batu dan kemudian menanyakan perihal apa yang terjadi kala itu langsung bernasib sama berubah menjadi batu, kata Rabiah. Kejadian itu dikenal sampai saat ini oleh masyarakat sekitar dengan istilah, si Jelo tu Mampu, atau saling menunjuk. Makanya, keyakinan masyarakat sini jika memasuki gua Mampu dan melihat ada batu yang mirip wujud manusia, mereka dilarang untuk menunjuk lalu bertanya karena menghindari adanya kutukan yang berlanjut sebagaimana cerita yang diyakini, tutur dia. Kesan mistis kawasan gua Mampu terasa sejak awal memasuki pintu masuk gua. Anda bisa menjumpai kuburan tua yang diyakini masyarakat setempat adalah kuburan salah seorang mahkota kerajaan Mampu. Tak hanya itu, kuburan tua yang sama juga dapat dijumpai di puncak gua Mampu. Kuburan itu diyakini merupakan kuburan Raja Mampu. Dengan kisah itu, masyarakat setempat menyebut gua tersebut dengan sebutan Malapetaka di Mampu atau dalam bahasa Bugis dikenal dengan sebutan Aleboreng Ngeri Mampu. Cerita mistis ini kemungkinan yang membuat banyak wisatawan yang kemari. Tak hanya turis mancanegara bahkan masyarakat kabupaten lain, biasa datang berkunjung ke kuburan tua tersebut ada yang bernasar. Teluk Bon Gua Mampu. Gua Mampu salah satu tempat wisata yang bersejarah. Gua Mampu terletak di Desa Cabeng, Kecamatan Dua Bocoe Kabupaten Bon. Berjarak 35 km dari Watangpone ibu kota Kabupaten Bon. Kawasan ini mudah dijangkau melalui jalanan beraspal. Gua Mampu terletak di lereng-lereng gunung yang dipenuhi dengan pohon-pohon besar. Gua Mampu mempunyai luas sekitar 2000 meter persegi. Jika kita ingin masuk di dalam gua kita harus mempersiapkan alat penerangan seperti senter, bordel. Gua Mampu mempunyai 7 tingkatan, kejadian yang terjadi pada Gua Mampu diperkirakan sekitar 1013 sebelum Masehi, sebelum Islam masuk di Kabupaten Bon. Gua Mampu mempunyai cerita legenda yang dipercayai masyarakat sekitar gua dan Kabupaten Bon. Pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan, di mana di dalam kerajaan tersebut terdapat 7 desa, tetapi kerajaan ini ditimpa musibah yaitu dikutuk menjadi batu, yang disebabkan putri raja sendiri, sehingga di dalam Gua Mampu terdapat batu yang mirip dengan manusia dan binatang.
Kerajaan ini disebut Kerajaan Mampu. Kehidupan masyarakat mampu serba berkecukupan, rata-rata semua kebutuhannya sudah bisa terpenuhi sehingga kerajaan ini disebut mampu. Kerajaan mampu dipimpin oleh Laodang Patara dan istrinya yang bernama Lawelelu. Laodang Patara mempunyai seorang putri yang bernama Apung Elung Mangenre. Putri ini dikenal tidak pernah keluar rumah dan tidak pernah menginjakan kakinya di tanah. Orang Bugis biasa mengatakan, Ana Dara Malebi. Menurut cerita putri raja terkenal mempunyai kulit yang sangat putih. Suatu hari sang putri sedang menenun tapi tanpa dia sengaja, dia menjatuhkan alat tenunnya di tanah dan dia malas turun mengambilnya. Putri pun berteriak dan berkata, siapa yang bisa mengambil alat tenunku di tanah? Jika dia laki-laki akan saya jadikan suamiku dan jika dia perempuan akan saya jadikan saudaraku. Tapi tak seorang pun yang mendengarkan teriakan sang putri, kecuali anjing jantan liar. Anjing jantan itu bernama Bolong Lasareweng. Anjing pun mengambilkan alat tenun sang putri yang jatuh di tanah. Betapa terkejutnya sang putri bahwa yang mengambilkan alat tenunnya seekor anjing jantan, sedangkan anjing tersebut hanya seekor anjing liar dan bisa mengerti perkataan sang putri. Putri pun berkata mustahil jika saya harus menikahi seekor anjing. Putri pun mengingkari janjinya yang pernah dia katakan. Putri memperhatikan seekor anjing itu dan tiba-tiba langsung berkata kepada anjing sambil menunjuk kepala anjing, kenapa ada batu di dahimu? Anjing pun tiba-tiba berbicara dan berkata, bukan cuma saya, tapi kamu pun juga ada batu di dahimu. Disinilah dikatakan si Jelotu mampu. Anjing mengutuk kerajaan tersebut karena sang Pitri mengingkari janjinya. Setelah anjing berkata demikian, satu kerajaan dengan 7 desa tersebut langsung menjadi batu. Itulah tadi cerita legenda tentang Gua Mampu yang dipercayai oleh masyarakat sekitar Gua Mampu.